Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di segmen awal tadi kita masih dalam tema besar yaitu rezeki di tengah pandemi. Kita sudah berbincang terkait dengan fenomena bagaimana tanaman janda bolong yang harganya selangit, tipsnya juga cara merawat dan hal-hal lain terkait tanaman ini. Dan ternyata tadi sangat mudah, sangat gampang untuk dirawat dan harganya juga bervariasi. Memang mahal, tapi ada untuk Anda pemula 100.000 juga sudah mulai bisa sih sebenarnya untuk merawat janda bolong. Nah, di segmen ini saya juga akan berbincang terkait kita tahu saya sebutkan di awal bahwa fenomena bersepeda ngetren, berkebun juga. Nah, salah satu yang menarik adalah hidroponik. Ini juga menjadi salah satu lahan rezeki di tengah pandemi yang banyak digeluti orang dan kita juga banyak sering mendengar bagaimana fenomena mereka yang memang tadinya terjun ke hidroponik untuk hobi, sekedar hobi, namun akhirnya bisa meraup omset yang cukup dan bisa menjalankan bisnis ini. Nah, di segmen ini kita akan berbicara mengenai hidroponik dengan seorang pecinta tanaman hidroponik yang juga seorang ustadz. Ada Ustadz Kholil Nafis yang sudah terhubung melalui daring bersama kami di Indonesia Bicara. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Kholil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Walhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin, amin. Saya lihat dari sambungan Zoom ini cerah sekali, bahagia sepertinya. Ya, bersama dengan tumbuhan itu kan hidup, jadi kita ikut hidup. Gitu. Betul Ustadz. Tadi saya di segmen awal ngomongin janda bolong loh. Ustadz punya ya katanya? Ya, punya janda bolong, anggrek, bahkan ada duda gatal juga. Oke, baik. Nah, kita bicara hidroponik nih Ustadz. Menarik bahwa Anda ini pecinta tanaman hidroponik. Dari kapan Ustadz menggeluti cara menanam hidroponik ini? Ya, sebenarnya dari dulu tuh saya tertarik, cuman belum banyak waktu karena kan berangkat dari pagi, pulang malam ya. Nah, pas lockdown ini PSBB lebih banyak di rumah. Nah, dari saya kami lebih serius setelah itu. Jadi tahun lalu saya hanya ada berapa paralon, ada yang juga termasuk juga tanaman yang langsung tanah juga ada dari paralon itu, tapi lebih banyak juga yang dari paralon kemarin bulan April, Mei gitu. Saya coba seriusin saja, nanya kepada teman yang punya ilmunya. Saya bikin sekalian 500 meter. Oke. Jadi tadi awalnya dari tahun lalu tuh sebenarnya iseng doang ya Ustadz ya, kalau kita bisa bilang. Ditempel di tembok rumah, di belakang rumah, gitu-gitu aja. Dan sekarang akhirnya diseriusin. Nah, sekarang saya seriusin dan saya termasuk sudah mengindustri sekarang. Oke. Waduh. Ini mengindustri berarti sudah dijual, ada pekerja seperti itu. Seperti apa Ustadz? Iya, kita sudah bikin 500 meter lahannya itu yang kita buat, yang untuk hidroponik saja. Lalu tenaga kerjanya 2 orang, itu ada 10.106 lubang. Ya, untuk rokul itu. 1 bulan insya Allah panennya itu dapat 1 ton. Subhanallah, luar biasa Ustadz. Nah ini dan kualitasnya ini ya kualitas yang bisa masuk supermarket. Jadi tidak ada celah, biasanya kan di daun tuh ada coklat-coklat. Jadi kita bersih, hampir kayak plastik gitu ya. Jadi kalau kita yang senang sayur, senang salad, itu masuk ke ruang hidroponik kita, itu pasti ngecas itu. Udah langsung pengen ngambil aja. Iya, jadi kualitasnya bagus sekali Ustadznya sudah bisa tadi masuk ke supermarket. Dan saya tahu, karena beberapa kali saya bikin salad sendiri, itu di tanaman di supermarket dituliskan hidroponik, hasil hidroponik seperti itu ya Ustadznya. Memang luar biasa tadi kualitasnya. Ya, kita sudah bisa setor ya ke supermarket dan tapi lebih besar kami ingin menyediakan kepada masyarakat, pada rumah tangga, pada warung-warung. Jadi mereka bisa makan ya sayuran segar lah dan itu bisa menyehatkan dan syukur-syukur itu bagian dari imunitas tubuh kita untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Karena makan sayur dan buah tadi memang harus dianjurkan Ustadz, karena itu kan makan sehat loh. Iya. Betul. Baik, Ustadz kalau silakan Ustadz, kenapa? Silakan. Ya, tadi Ustadz ingin menyampaikan apa?
Ya sebenarnya kita selain kita memang saladnya itu bisa diolah juga, bisa jadi jus yang segar. Betul. Ya bisa juga diproduksi lah. Termasuk juga membuat kita cinta tanaman, cinta alam ya kepada anak-anak. Ketepatan saya lahan itu di pesantren Cendekia Amanah, sehingga anak-anak santri itu cinta tanaman dan mereka tahu bertani dan mereka senang lah bagaimana mereka tuh hidup dari hasil mereka, kadang-kadang nyemai sendiri lalu mereka memanen sendiri. Oke, ini salah satu contoh nih pemirsa. Jadi kalau punya tadi waktu luang, punya modal dan juga tadi kalau bicara modal nih Ustadz, ini mahal nggak sih Ustadz dari awal sebenarnya atau ada di kisaran berapa Ustadz ini? Ya kalau kayak saya yang 500 meter, ya itu saya keluarkan 500 juta modalnya. Kalau ya kecil-kecil kan cukup. Bagi ibu-ibu itu 250.000 kursus, sudah bawa paralon, sudah bisa ditempel di rumahnya, nanam sayuran, kangkung, ya, pakcoy, ya, romen, itu sudah bisa dengan modal 200.000 saja paralonnya itu sudah cukup. Oke, jadi sebenarnya masih bisa terjangkau ya Ustadz untuk yang mungkin masih mau mulai dulu melihat potensinya seperti apa ya. Iya, betul. Oke, nah dari yang punya Ustadz ini 500 meter tadi, ini yang ditanam apa saja Ustadz? Ada jenis sayuran atau tanaman apa? Saya dengar juga tadi romen ya, terus apa lagi Ustadz? Ada romen, ada pakcoy, Oke. ada kangkung, ada sale gitu ya. Ada 8 macam sayur yang kita sediakan di situ. Ada kangkung, ada sale, ada pakcoy, ada romen, ada ya. Jadi ada 8. Ada selada keriting, selada merah gitu. Aduh. Jadi semuanya segar. Berarti Ustadz nggak pernah kekurangan sayur ya di rumah ya? Iya, kita tinggal metik aja dan panennya itu kan 2 hari sekali. Panennya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oke. Karena kita semainya dan tanamnya itu 2 hari sekali. Jadi Senin, Rabu dan Jumat. Jadi nanti panennya itu bisa tiap hari. Kalau mau dengan kuantitas yang banyak, maka tinggal dipanen 2 hari sekali. Oke. Ustadz, dari tadi 8 tanaman yang Ustadz sebutkan ya, apakah ini memang Ustadz menentukan sendiri atau memang 8 ini yang paling gampang sebenarnya dari yang Anda sebutkan tadi, pokcoy, romen dan tadi? Ya sebenarnya kita mencoba semua. Baik. Ya, nanti mana pasarnya yang paling banyak. Jadi kita dari yang mudah dan memang biasa ditanam di hidroponik itu kita beli benihnya, lalu kita semai, lalu kita coba pasarnya di masyarakat mana yang paling banyak. Oh ternyata romen paling banyak, oh ternyata selada paling banyak, lalu selada merah, keriting atau kangkung gitu. Meskipun variasi harganya ya. Padahal semainya dan pekerjaannya sama gitu. Oke, jadi Anda tadi melihat permintaan pasar ya bahwa ternyata romen, pokcoy, tadi selada itu paling banyak ya Ustadz ya? Betul. Karena ini memang untuk kalau di supermarket ya beberapa yang saya lihat memang ini untuk campuran salad macam-macam dan memang sampai ya hampir tiap hari orang membutuhkan sayur-sayur yang memang tadi yang Anda sebutkan. Nah Ustadz, dari 8 itu apakah semuanya itu gampang ditanam Ustadz? Atau sebenarnya dari 8 ada yang sulit, ada yang memang tingkat tantangannya beda-beda? Atau seperti apa? Ya memang nanti kan ketika kita menanam tergantung benihnya. Kalau benihnya kecil itu kan sulit ngambilnya. Dia harus pakai tangan satu yang lengket ke tangan baru taruh di rokul. Kalau agak gede kan enak diambil atau di rokul kan. Nah gitu. Kayak seperti hanya kangkung itu kan kecil, harus ambil kecil. Kadang-kadang nyelip kemana udah masuk atau belum gitu loh. Tetapi tingkat kesulitan nggak jauh beda. Hanya memang kan sekali nyemai itu di atas 1.000. Lumayan 1.000 lubang. Kalau kangkung itu satu lubang bisa isi 2 atau 3 sehingga nanti ketika besar dia banyak ya gitu loh. Nah tapi kita bayangkan aja dalam waktu nyemai satu orang banyak 1.300 kan lumayan mata kita tuh sampai belekan kan matanya. Ya ada perjuangan Ustadz untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu ya Ustadz ya. Oke Ustadz, kita masih akan saya coba gali lagi pengalaman Ustadz dalam gelutnya dari pecinta sebagai tadi tanaman hidroponik ini. Nanti saya bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.